Bismillahirrahmanirrahim wan-najmi idza ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkannya sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lantunan Nazam Aqidatul Awam yang akan dibacakan oleh adik-adik santri kita. Kepada adik-adik dipersilahkan.
Terima kasih kepada adik-adik santri. Selanjutnya, pembacaan laporan dana pembangunan asrama. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Satrio. Kepada Bapak Muhammad Satrio dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustadz dari Sol, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Yang saya hormati pimpinan Rumah Taufiq Al-Fatih Al-Mahali. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tasik Juang dan tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin wal hadir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menyampaikan laporan donatur pembangunan asrama. Yang pertama yaitu dari almarhum Ibu Sukeni sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua dari Bapak Angga sebesar 50.000 rupiah. Yang ketiga dari Bapak Rudi Toke sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat dari Bapak Dery Suspoyo sebesar 1 juta rupiah. Yang kelima dari Bapak Haji Dursalim sebesar 2 juta rupiah. Yang keenam dari Bapak Wurianto sebesar 1 juta rupiah. Yang ketujuh dari almarhum Ibu Farsini sebesar 500.000 rupiah. Yang kedelapan dari Bapak Haji Saryono sebesar 800.000 rupiah. Yang kesembilan dari Mama Tifa SP2 sebesar 1 juta rupiah. Yang ke-10 dari Bapak Narto sebesar 500.000 rupiah. Yang ke-11 dari KUD Mekar Abadi sebesar 3 juta rupiah. Yang ke-12 dari Ibu Imel SP2 sebesar 1 juta rupiah. Yang ke-13 dari Bapak Ali Toke SP3 Jalur 5 sebesar 1 juta rupiah. Adapun di bulan Agustus 2023, yang pertama dari Ibu Dunia sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua dari Ibu Parianti SP2 atau Mama Prizi sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga dari Bapak Haji Darwan sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat infak dari wali santri sebesar 860.000 rupiah. Adapun bulan September, yang pertama dari Ibu Sohib SP3 Jalur 5 sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua dari infak wali santri sebesar 1.060.000 rupiah. Yang ketiga dari Bos Birong sebesar 300.000 rupiah. Yang keempat dari Rian SP2 sebesar 50.000 rupiah. Adapun di bulan Oktober 2023, yang pertama dari Bapak Subi sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua dari Ibu Imel SP2 sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga dari ibunya Hafiz SP2 sebesar 300.000 rupiah. Yang keempat dari Sodako Subuh SP3 Jalur 3 sebesar 800.000 rupiah. Yang kelima dari neneknya Usman SP2 sebesar 350.000 rupiah. Yang keenam dari infak wali santri bulan Oktober sebesar 1.050.000 rupiah. Adapun di bulan November, yang pertama dari Junaidi SP2 sebesar 300.000 rupiah. Yang kedua dari
Ibu Tuina sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga dari Bapak Mardi sebesar 1 juta rupiah. Dan di bulan Desember dari yang pertama dari murid TK SP3 sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua dari rumah makan Decendana atau Bapak Reksi sebesar 500.000 rupiah. Yang ketiga dari infak wali santri sebesar 1 juta rupiah. Adapun di bulan Januari 2024, yang pertama dari Ibu Tunia sebesar 14.500.000 rupiah. Yang kedua dari Decendana Sawit Bapak Reksi sebesar 711.000 rupiah. Yang ketiga dari Ibu Nafsiah atau Bapak Joko Servis sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah. Adapun yang mensodakokan yang berupa material, yang pertama dari Bapak Nur Cahyo Toke SP2 50 sak semen. Yang kedua dari Bapak Bohirin SP3 jalur 4 110 batang besi. Yang ketiga dari Haji Joko SP3 jalur 4 50 sak semen. Yang keempat dari Bapak Ustaz Safrani SP3 TSM 1000 buah batako. Yang kelima dari Bapak Wasmail SP3 500 buah batako. Yang keenam dari Bapak Edi Sudrajat SP3 2 trip pasir. Yang ketujuh dari Bapak Haji Kodim SP3 2 trip pasir. Yang kedelapan dari Bapak Karjaya Toke 1 trip pasir. Yang kesembilan dari Bapak Fajar Furwanto SP3 koral secukupnya. Yang ke-10 dari Bapak Bohirin SP3 10 kilogram dendrat. Yang ke-11 dari Ibu Sarmi SP3 7 sak semen. Yang ke-12 dari Bapak Prafto SP3 10 sak semen. Yang ke-13 dari Bapak Umar Makruf SP3 20 sak semen. Yang ke-14 dari Bapak Akil Batako 500 buah. Yang ke-15 dari Bapak Kasmat 500 buah batako. Yang ke-16 dari Ibu Bidan Rima SP2 1000 buah batako 2 trip pasir. Yang ke-13 dari Bapak Kadus Bapak Sakijo 2000 buah batako. Yang ke-18 dari Bapak Ali Sahbana 2 trip pasir. Yang ke-19 dari Bapak Solihin 500 buah batako. Yang ke-20 dari Bapak Subianto SP3 jalur 3 4 set kunci pintu. Dan yang ke-21 dari Bapak Endang SP2 1 trip pasir. Atas nama pimpinan segenap asatid Atazida dan seluruh wali santri Rumah Tahfidz Al-Fatih Al-Mahali mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah dengan ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan asrama putra dan asrama putri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan limpahan pahala dan keberkahan hidup di dunia, murah rezeki, sehat jasmani dan rohani, diberikan putra putri yang soleh dan solehah. Semoga menjadi amal jariah dari setiap ayat, setiap lembar, setiap juz dari santri para penghafal Al-Quran. Kita semua mendapatkan pahalanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, bagi jamaah atau bapak ibu sanak saudara yang ingin menyisihkan secuil hartanya, sebagian hartanya untuk pembangunan asrama santriwan santriwati, untuk saat ini kami sedang membutuhkan semen dan batako. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada yang sudah berdonatur. Semoga nantinya di akhirat ini menjadi amal ladang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Satrio. Selanjutnya pembacaan laporan donatur material akan dilaporkan oleh Koordinator Infak Rumah Tahfidz Al-Fatih Al-Mahali
Kepada Bapak Haji Kodim kami persilahkan. Aman dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang berwakili, yang kami hormati Bapak penceramah dari Pekanbaru, yang kami hormati Bapak Kua, yang kami hormati Bapak mantan Kua, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak BPD, yang kami hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di fasilitas RTQ, yang kami muliakan para santriwan dan santriwati. Kami tidak panjang lebar mukadimah, kami akan menyampaikan, saya sebagai diutus oleh Bapak Ustadz Ahmad Adi, koordinator RTQ. Alhamdulillah bulan 10 pun juga saya sudah laporkan tapi belum tembus. Dikarenakan baru separoh biaya yang ditelan oleh kusen pintu dengan jendela senilai 10.600.000 rupiah, terutama dari Bapak Sukro Tasik Juang 200.000 rupiah, Ibu Tuyina Tasik Juang 500.000 rupiah, Bapak Ngadino Tasik Juang 500.000 rupiah, Alam Sitompul 1.500.000 rupiah, Buhirin 3 juta, Armin Ram jalur 5 500.000 rupiah, Aris Januari 2 kali 1 juta rupiah, Sadikin jalur 6 2 kali 1 juta rupiah, Istri Pawamin 500.000 rupiah, Haji Joko 500.000 rupiah, Bapak Haji Abdul Ghafur 500.000 rupiah, hamba Allah 700.000 rupiah, Siotang 200.000 rupiah, jumlah 10.600.000 rupiah. Alhamdulillah sudah terpasang, sudah tidak ada sangkut paut dengan pintu jendela, angin-angin dihadiahi oleh Bapak Subi senilai pintu kunci 4 biji, lain-lainnya uang dari sini semua. Itu tentang masalah pintu dan kusen dan engsel-engsel. Selanjutnya dikarenakan kita masih diamanai koordinator himpak teras itu anggarannya 7 juta rupiah. Alhamdulillah ada dia 8 orang sudah membantu. 1 Eko Makmun Tasik Juang 200.000 rupiah, Abdul Ghafur Tasik Juang 500.000 rupiah, M Misnan Tasik Juang 400.000 rupiah, Aris Januari 200.000 rupiah, Pendi Beko 200.000 rupiah, Rudi Ram 500.000 rupiah, Haji Simon 200.000 rupiah, Alam Sitompul 1 juta.
jumlahnya dapat 23.200.000, masih min 4 juta rupiah. Alhamdulillah, siapa yang sudah memberikan himpak kepada kami, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kami pun juga menjadi koordinator himpak dikarenakan pembangunannya ada 2 jenis, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, yang 1 belum berdiri, Pak. Yang 1 alhamdulillah sudah ada teras, sudah ada keramik, bolehlah ditempati. Tapi kata Pak Ustadz Ahmad Adi, nempatannya sekalian. Kalau bapak-bapak mendukung dengan setuju adanya dia RPK diadakan tentang masalah asrama, dukunglah biayanya. Tidak mungkin Ustadz Ahmad Adi punya pesantren bikin sendiri. Alhamdulillah ini dari donatur. Masih saya donaturnya 1 rumah, RPK-nya pun juga dari donatur. Asrama yang udah jadi baru 1 dari donatur, yang 1 baru tiang dengan lainnya masih kurang. Jadi antara teras masih kita disubsidi 4 juta rupiah. Dari kami cukup sekian saja. Bila mana tutur kata kami kurang berkenan di hati bapak-bapak jamaah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kodim. Dilanjutkan dengan pembagian kitab suci Al-Quran oleh santri Rumah Tafid dibantu oleh pemuda Hijrah Tasik Juang. Kami persilakan.
Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa Tasik Juang kepada Bapak Haji Abdul Ghafur Esos, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ki Haji Dr. Darwison dari Pekanbaru, atau beliau adalah Kepala Kantor Kemenak Indragiri Hulu. Alhamdulillah, saya selama 3 tahun Pak dibimbing Bapak untuk melaksanakan ibadah haji. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya beserta tokoh dan rombongannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Yang saya hormati segenap pimpinan dan Dewan Guru RTQ Al-Fatih Desa Tasik Juang. Yang saya hormati Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu permata, dan mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, pemuda hijrah dan lain sebagainya yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Darwison dari Kemenak Ibu. Alhamdulillah ini cukup spesial karena beliau hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua untuk bekal kita hidup dan untuk persiapan kita menuju hari yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan mungkin saya tidak bisa lama-lama karena kita nanti akan berikan waktu juga kepada Bapak Ustadz Darwison untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Ghafur Esos. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kapolsek Lubuk Batu Jaya. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk sama-sama berada di RTQ Al-Fatih Al-Mahali Desa Tasik-Juang. Dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tasik-Juang, yang sama-sama kita hormati Bapak KUA Kecamatan Uluwatu Jaya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ahmadi, pengasuh RTQ Al-Fatih Al-Mahali. Sama-sama kita hormati alhamdulillah Bapak Dr. Dawison, kalau nggak salah nih, karena saya juga betul Bapak sebagai penceramah kita pada malam ini. Semoga ilmu dan nanti yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita nanti menuju ke arah yang lebih baik. Baik, dan juga pada Toga, Toma, toko wanita yang tidak bisa kita sampaikan satu persatu. Tadi panitia juga menyampaikan sama saya kata sambutan. Saya bilang nggak usah lewatkan saja karena mengingat waktu, tapi tetap dibacakan. Di sini saya juga mohon maaf karena Bapak Kapolsek tidak bisa datang karena lagi pelatihan di Pekanbaru. Semoga singkat saja Bapak Ibu. Semoga nanti giat milad ke-6 dan wisuda juz 29 30 sekaligus haul sahuna ke Haji Hamad Rifai ke-14 ini berjalan dengan baik, dan semoga apa yang disampaikan nanti oleh pemberi atau penceramah bisa menambah wawasan kita untuk meningkatkan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita untuk bekal kita di akhir hayat nanti. Itu saja. Mohon maaf dan sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Urusan Agama Lubuk Batu Jaya oleh Bapak Seyrozi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak penceramah kita Ustadz Dr. Darwison MA yang sekaligus sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Daerah Hulu. Tadi udah WA saya, Pak, suruh makili kalau saya tak sampai katanya karena terkunci di Kerinci. Saya doakan sampai itu, Pak. Alhamdulillah saya sampai rumah. Bapak WA saya lah sampai simpang Pondok Lugur katanya, Lubuk Batu Jaya. Alhamdulillah. Tapi saya disuruh juga berangkat juga. Alhamdulillah. Ya beginilah Pak di Trans Pak, lama ya sampai malam. Nanti kalau sini ngaji sampai jam 1 biasa tuh Pak.
Kalau di kota ya lah jam 10 udah bubar. Di sini sampai jam 1. Tanya Pak. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur, alhamdulillah. Kemudian yang juga kami hormati Bapak Kepala Desa Abdul Ghafur yang kita ikuti apa yang jadi perintahnya terutama di Desa Tasik Juang. Dan yang kami hormati para alim, sesepuh, bini sepuh, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, fatayat, muslimat yang sempat hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini di tempat ini, di RTQ Rumah Tahfiz Quran Al-Fatih Al-Mahali, kita berkumpul dalam rangka undangannya itu memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah yang itu kita peringati setiap tahunnya. Nanti akan dikupas oleh Pak Ustadz kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ketiga kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia dan pengasuh RTQ yang telah mengundang kami dalam rangka pengajian ceramah agama memperingati Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah dengan adanya RTQ kami harapkan bisa menjadikan lahan atau wahana untuk peningkatan para hafidh dan semoga bisa untuk ke ajang MTQ Pak, karena beberapa rumah Quran, pondok-pondok Al-Quran di Lubuk Batu Jaya ini nasabnya, jadi dari guru-gurunya tidak diperkenankan untuk perlombaan. Nah kami RTQ ini saya belum tahu Pak, bisa Pak. Nah karena kalau gurunya bilang tidak katanya, kalau ini bisa kami harapkan agar dibina, terutama 1 juz, 5 juz. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Camat, mohon dukungan dari desa nanti, karena untuk tahfiz 1 juz dan 5 juz itu harus ada tilawah Pak. Nah, saya kalau MTQ nengok Lubuk itu hafalannya oke, tapi kena di tilawah. Saya sudah komunikasi dan di LP3 juga ada anggarannya. Itu nanti dari SP3, SP2 anak-anak yang mempunyai hafalan bagus, suaranya bagus akan mengikuti pembinaan tilawah setiap hari Ahad. Jadi 1 bulan itu 4 kali setiap Ahad. Itu maksimalnya selama 10 bulan, dalam 1 tahun itu 10 bulan. Itu anggarannya satu bulannya 1 tahun. Untuk selama 1 tahun itu sekitar 10 juta untuk transport ustadznya. 10 juta kalau ada 9 itu kan juta selesai itu. Itu sudah saya koordinasikan dengan Pak Camat. Karena apa Bapak, Lubuk itu kalau tidak dari situ juru kunci. Kalau kita nggak bina dari awal, Lubuk Batu Jaya akan jadi juru kunci terus. Jadi urutan ke-14 nggak pernah disebut. Kalau MTQ nggak pernah disebut. Ya karena apa? Ya dapatnya harapan nggak dihitung. Kalau Pak Camat, kalau bapak-bapak hadir itu yang sering malu itu nggak Pak Kuwa jelas itu. Apa kadang sama kawan-kawan nih. Lubuk berapa? Lubuk berapa? Lubuk nggak Insya Allah. Kalau kita bina dari kecil, kita berdayakan dari kecil, dan tahfiz 1 juz, 5 juz itu dengan tambah tilawah, insya Allah ini akan masa akan datang menjadi lebih banyak. Alhamdulillah untuk tilawah dewasa tadi ini ya sebentar lagi sudah
habis 40 tahun ya, belum 40 tahun, sebentar lagi masih ada 3 tahun lagi, masih ada 3 tahun lagi. Jadi habis itu ada generasinya enggak, punya generasi enggak gitu loh. Nah, ini harus ada generasi. Ini yang sering saya sampaikan bagi rumah-rumah Quran, rumah tahfiz, agar itu terus dibina, membawa harum khususnya Kecamatan Lubuk Batu Jaya umumnya, khususnya nanti di Tasik Juang sini. Insya Allah dengan setiap desa ada rumah-rumah Quran, rumah tahfiz. Bagi yang memang boleh untuk dibawa ke MTQ, kami harapkan juga bantuannya nanti sama-sama berkoordinasi agar peserta kita, anak-anak kita bisa maju untuk ke tingkat kabupaten dan mungkin sampai tingkat nasional. Amin. Allahumma amin. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam sambutan saya. Mohon maaf, ikan cepat ikan patin tak berdiri-diri, bukan ikan lele ya. Makin cepat makin baik. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, dan nanti hikmah dan Isra dan Mi'raj Pak Ustadz, Pak Kemenak nanti akan menjabarkan. Insya Allah udah khatam, udah fasihnya. Insya Allah Pak. Kalau saya makili yo nggak prayogo, betul saya. Oke Pak Kemenak mangke yang jadi nuturaken sedaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Paham betul Pak? Ngomong betul paham nggih? Mangke dipaham nggih. Demikian, mohon maaf. Kami akhiri, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Serozi SAG. Selanjutnya, sepatah kata wejangan dari pimpinan Rumah Tahfidz Al-Fatih Al-Mahali kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Hadi SPDI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Kiai Haji Darwison MA. Beliau selaku Kepala Kementerian Agama Indragiri Hulu. Selamat datang Pak Kiai. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Lubuk Batu Jaya dan mantan Kepala KUA Lubuk Batu Jaya Kiai Haji Surudin. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Kiai Haji Saprani, Bapak Kiai Gadam, Bapak Haji Kodim, Bapak Tursalim, Bapak Kiai Haji Ahmad Munaji sebagai Ketua BPD Desa Tasik Juang. Dan yang saya hormati, yang sangat saya muliakan orang tua saya, Bapak Kepala Desa Tasik Juang, Bapak Abdul Ghabur SOS. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat melaksanakan acara pengajian Walid sekaligus menyambut Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai, mohon izin, Pak KUA, Bapak Kapolsek lupa atau yang mewakili, Bapak Brigadir Yosep, Bapak Aibtu, Bapak Aibtu Yosep mewakili Bapak Kapolsek Lubuk Batu Jaya. Tidak panjang lebar Pak Kiai, saya hanya ingin menyampaikan yang pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan ucapan terima kasih
atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan acara ini senantiasa selalu berjalan dengan baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku pimpinan akan menyampaikan program-program apa saja yang ada di rumah tahfidz ini. Program-program yang ada di sini, hafalan, alhamdulillah selain hafalan juga ada kita sedikit untuk ke arah kitab atau muhasharah, cuman saat ini belum memungkinkan waktu. Dan kemudian ada juga Pak Ustadz Syairoji, ada kita tilawah, ada itu gurunya insya Allah Ustadz Sudri setiap malam Selasa. Jadi tujuan kami di sini bukan untuk istilahnya mengajar hanya MTQ, tapi bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hiasi suaramu Al-Quran itu dengan suaramu. Fa'inal sautal hasanah yazidul Quran husna. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan menambah keindahan suara itu menjadikan Quran indah, siapnya ada, menarik orang sehingga orang mau belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tetapi kalau dibutuhkan oleh pemerintah, nah itu yang kami persiapkan. Tetapi kalau kami Pak Kiai, memang dari guru-guru kami, baik saya maupun istri saya, dari guru saya, istri pun oleh gurunya tidak boleh untuk diperlombakan. Kalau saya, makanya saya mengutus Bapak Ustadz Sudri. Nah kalau beliau insya Allah bisa untuk murid-muridnya di dilombakan ke ajang MTQ. Insya Allah tiap hari Selasa. Udah berjalan kita sekitar 3 bulan ya Pak Ustadz ya, 3 bulan. Cuman itulah yang namanya belajar tilawah itu ya lama, harus sabar. Jangankan seminggu sekali, tiap malam saja belum tentu. Dari 100 orang santri belum tentu 10 orang. Kenapa? Pertama harus suara, yang kedua hobi, yang ketiga harus tekun. Sekali saja tidak belajar, lupanya bisa lupa. Makanya bukan hanya di sini dididik, bukan hanya hafal Quran, tetapi juga mereka harus bisa melakukan Al-Quran. Kata Nabi, "Malam yataghanna bil Quran falaysa minna." Barang siapa yang baca Quran tidak memperindah suaranya, falaysa minna, ini sebetulnya tidak akan saya jelaskan artinya, Pak. Ya, untuk yang ngerti-ngerti saja. Tapi itulah, siapa orang yang tidak memperindah suaranya itu falaysa minna, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya anak itu bukan hanya hafal, tapi juga bisa baca Quran. Ibu, para wali santri, anak-anak kita dididik hanya bukan 100% saja. Di rumah dididik, ditanya sudah sampai mana bacaannya, sudah sampai mana belajarnya. Hanya menyerahkan 100% kepada guru, tapi kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol anak-anak kita. Betul nggak sih ngaji yang kamu ini bisa atau tidak? Tes anak-anak itu, coba Tony baca Quran. Tony datang dia. Tony karena sudah belajar sama Ustaz Sodri, bismillahnya pun mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, si Tony tetap baca Qurannya. Baca Qul ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tajwidnya dites, bacaannya fasih atau tidak, bukan hanya diserahkan kepada gurunya, ibu-ibu. Karena di sini Pak Kiai cuma 2 jam. Jadi jangan disalahkan, Bu. Oh, kenapa anak saya akhlaknya tidak bagus? Ya mungkin ibu-ibu mendidiknya bagaimana di rumah. Kalau di sini 24 jam, siang sore di sini, pulang dia tidak berakhlak, baru dia yang disalahkan gurunya. Ya Bu ya, kalau di sini cuma 2 jam,
cuma 2 jam saja. Bagaimana anak banyak di luar, banyak di sekolah, banyak di rumah, ya ibu-ibu. Jadi akhlak itu bukan hanya kita serahkan sama guru, kira pun bagaimana mendidik akhlak. Kalau di sini ketat, bahasa kotor saja kita kenakan sanksi. Bahasa kotor tuh kita kenakan sanksi anak-anak itu. Hukuman disiplin. Jadi kalau di sini ketat kita belajar, maka kami dengan ada MOU. Sebelum menyerahkan di sini ada MOU, ada perjanjian yang ditandatangani. Kalau memang siap menyerahkan anak sini dididik dengan Al-Quran yang baik, yang ketat dan tegas, silakan boleh ke sini, Bu ya. Tapi kalau yang leha-leha saja, mau masuk mau tidak, itu terserah Ibu ya. Karena kita bandingkan Bapak Kiai, kadang-kadang anak Quran ini, anak-anak baca Quran ini banyak pengalaman ini. Kita pindahan-pindahan tuh, yang susah itu memperbaiki susah, Bu. Makanya ngaji itu jangan asal ngaji saja anak itu. Kalau sudah rusak tajwidnya, rusak bacaannya, sudah Quran dia hatam Quran, tapi bacaannya tidak baik, itu susah bertahun-tahun memperbaikinya, bertahun-tahun. Karena dia sudah terbiasa dari kecil tadi. Huruf ain jadi a, huruf ba jadi zo, huruf gha jadi kha, ghairil saja di khairil, sudah berubah makna itu. Orang khairil mardubi, itu sudah salah, susah memperbaikinya. Nah makanya didik anak dengan bacaan yang betul dan baik dan benar, banyak nilai sebagainya. Yang kedua, di sini mohon maaf Pak Kiai, kita ada asrama. Ini tahap, udah terdaftar belum? Belum. Yang namanya pondok pesantren itu syaratnya 15 mukim. Kemudian ada masjid, kemudian ada asramanya, ada gurunya. Maka kita buat dulu, baru kita daftarkan. Kalau ini sudah terdaftar, sudah kami daftarkan. Itu ada fotonya, kami serah terima berkas di kantor Kemenak dengan Bapak siapa? Pak Syahril kalau tidak salah. Nah, Bapak Saifuddin. Kalau ini RTG-nya, kami kita bertahap untuk menjadi insya Allah, kalau Allah meridhoi, ini akan menjadi sebuah pondok pesantren. Kalau Allah meridhoi. Kalau Allah tidak meridhoi, urusan Allah. Kapan diisi? Nah, kalau diisinya nanti Pak Haji Kodim. Sabar ya. Haji Kodim, kita nunggu selesai semua dulu. Kemudian selesai semua kita bangun sholat atau masjid, kita daftarkan sebagai pondok pesantren, baru kita bisa menerima santri-santrinya. Jadi sabar. Kalau RTG-nya insya Allah sudah kami berkasnya ada di Kemenak, karena sekarang ini harus online mendaftarnya, tidak langsung berikan di Kemenak. Jadi yang penting kami diketahui dulu oleh Kemenak. Karena yang pertama meletakkan batu pertamanya Pak Camat, yang meresminya Pak KUA. Kami selalu mengikuti aturan-aturan pemerintah. Jadi tidak ada kami ini membangkang, tidak. Kami selalu mengikuti peraturan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun belum keluar sioknya karena menunggu dari pusatnya, mungkin seperti itu. Jadi Pak Kiai, kami mengundang di sini sangat mulia sebagai penceramah, sebagai dai. Kami mohon bimbingan nanti, mohon arahan, mohon petunjuk dengan nasihat-nasihat agama. Walaupun Pak Kiai memang ketua Kemenak Inhu, tapi pada malam ini kami mengundang Pak Kiai dengan sangat mulia sebagai guru, sebagai ulama, sebagai penceramah. Tolong kami berikan pencerahan. Insya Allah ini kalau dari Medan mantap ceramahnya ini. Walaupun malam, ya insya Allah biasanya nggak ngantuk. Ya begini. Jadi begitu Pak Kiai ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila sungguh-sungguh kakak kami dalam penyambutan kami kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya selaku pimpinan Rumah Tabib Al-Fatih mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 10 menit, insya Allah jam 10 lewat 10 menit. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Habib SPD.
Hadirin segenap tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Darwison MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Bapak masih semangat? Katanya tadi sampai pagi gitu. Sanggup bu? Ibu-ibu sanggup? Saya yang nggak sanggup Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Luwu Batu Jaya atau yang mewakili, kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwu Batu Jaya, kemudian yang sama kita hormati yaitu Bapak Kepala Desa Tasik Juang ya, Kecamatan Luwu Batu Jaya. Kemudian yang kita hormati pimpinan RTQ Rumah Tahfiz Quran Al-Fatih Al-Mahalli, yaitu Bapak Kiai Ahmad Hadi ya, yang sudah berapi-api tadi memberikan kobaran semangat untuk kita semua, terutama sekali semangat kita untuk menyekolahkan, memasukkan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang hafiz dan hafizah. Kemudian yang kita hormati para kiai, para tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak ibu, para wali santri ya, yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Tentunya yang kami sayangi anak-anak kami yang masih melaksanakan pendidikan di RTQ Fatih Al-Mahalli ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di sini. Kita dapat bersilaturahmi, berkumpul pepat kata orang Melayu. Kemudian kita hadir di sini untuk bertemu muka ya. Pada malam hari ini kita dapat bermuajahah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah kita kirimkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berselawat untuk Kanjeng Nabi, untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bersama ya Bu ya. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Itu menandakan ibu-ibu belum ngantuk ya, karena suaranya masih lantang Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya merasa gembira
dan merasa terhormat berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan para kiai, di hadapan orang-orang yang mulia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan pada hari ini saya cukup tersanjung, Bu, ya. Saya dipanggil Kiai Haji, Pak, ya, Kiai Haji. Sebetulnya ya saya belum kiai tapi haji sudah, sama dengan Pak Gafur, ya. Nah, haji sudah tapi kiai belum. Karena menurut orang-orang, ya, kriteria kiai itu sangat berat, ya. Yang pertama yang namakan seorang kiai itu adalah selalu pakai kain sarung. Bahkan kiai itu jarang pakai celana, maksudnya celana panjang, Bu, ya. Nah, taruhlah saya sesekali pakai sarung. Yang kedua, kiai itu ya biasanya dia ahli hisab, bukan ahli ru'yat, ya. Tahu Bapak ahli hisab, ya, merokok, ya. Kalau saya dulu merokok tapi sekarang sudah berhenti. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, kiai itu adalah pimpinan pondok. Nah, kalau seandainya Kiai Ahmad Hadi kita bilang kiai itu wajar, ya. Kemudian kiai itu adalah pimpinan organisasi seperti Kiai Saroji. Beliau ini adalah ketua PCNU Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, itu 3 syaratnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling berat syarat yang harus dimiliki oleh kiai, yaitu harus mempunyai nyai lebih dari 1. Nah, ini yang berat dari saya, Pak. Mungkin Pak Kades bisa, ya. Enggak mengeleng, ya. Nah, mungkin itu syarat kiai itu, Bu. Jadi saya belum bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh seorang kiai. Makanya untuk itu kalau Pak Kiai Hadi tadi mengatakan saya Kiai Haji, belum, Pak. Tapi mungkin kebalikannya, yaitu HK, ya. Kalau tadi Kiai itu KH, sekarang kita balikan HK. Apa artinya? Hampir Kiai. Berarti mendekati kepada Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga tadi merasa tersanjung. Ini Ustadz dari Pekanbaru katanya. Nah, memang itu tidak salah, Bu. Memang rumah saya di Pekanbaru, tapi sehari-hari saya tinggal di Inhu, ya. Nah, jadi kalau malam ini Pak Kiai, ya, nggak usahlah dibilang Ustadz dari Pekanbaru, tapi Ustadz dari Kabupaten Indragiri Hulu. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, biasanya Ustadz dari Pekanbaru diundang, namanya Ustadz Kondang. Tahu Ibu nak Ustadz Kondang? Nah, kalau ada yang orang Kampar atau yang orang Rocu tahu tuh, Pak. Ustadz Kondang tuh artinya Ustadz Kodok diundang. Nah, tahu kodok, Pak? Pak Kades tahu? Kodok tuh sering, nah, ya, sering diundang. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, saya ini belum sampai ke level Kondang, tapi baru sampai ke level Ustadz Kandang, ya. Kandang artinya kadang-kadang diundang. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang Bapak Ibu oleh Kiai Hadi, namanya saya ini Ustadz Kandang, kadang-kadang diundang. Kalau melihat orang-orang yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ya saya agak canggung juga. Karena banyak para ustadz, banyak para penceramah, banyak para penyuluh kita yang hadir pada saat sekarang ini. Contoh, Pak Kiai Haji Sururudin, beliau ini adalah seorang penceramah. Bahkan fotonya ada di situ, menjadi latihan berpidato anak-anak di RTK, ya. Kemudian Kiai Saroji, itu jam terbangnya sudah jauh dan tinggi, sering dia berceramah, ya. Nah, kemudian ustadz-ustadz yang lainnya, kalau saya kalau berpidato sering, ya, atau memberikan pengarahan sering.
atau marah-marah kepada bawahan sering, ya, marah-marah dalam arti pembinaan. Tapi kalau seandainya berceramah, ya Pak ya Pak Kades, saya baru level Ustadz Kandang, kadang-kadang diundang, bukan kondang ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini agenda kegiatan kita yang pertama, kita sama-sama menghadiri milad ke-6 dan wisuda juz 29 dan 30 Rumah Tahfiz Quran Al-Fatih Al-Mahalli. Ya. Dulu katanya Al-Fatih saja Pak Kiai ya. Sekarang disambung dengan Al-Mahalli. Maka untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah pantun untuk RTQ Al-Fatih Al-Mahalli. Mau enggak dengar pantunnya Bu? Karena pantun ini menurut informasinya, konon kabarnya, pantun ini adalah hadis orang Melayu, ya. Tapi hadis yang tidak ada riwayatnya, yang tidak ada perawi. Biasanya hadis itu rawahul Bukhari, ya, atau rawahul Muslim, atau rawahul Tirmizi. Nah, ini tidak ada. Kalau ditanya apa riwayatnya Pak, apa perawi, nggak ada, ya. Nah, maka pantun pada hari ini untuk RTQ Al-Fatih Al-Mahalli, nah ini Bu. Bukan batang sembarang batang. Batang bernama si kayu jati. Bukan datang sembarang datang. Kita datang di sini untuk bersilaturahmi dengan RTQ Al-Fatih Al-Mahalli. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Hadi tadi memang betul Bu, bahwa di sini adalah suatu wadah, suatu tempat dilaksanakannya anak-anak yang akan menjadi generasi Qurani di masa yang akan datang, akan menciptakan anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, akan menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, akan menciptakan anak-anak yang mau berdoa dan bacakan Al-Quran kepada orang tuanya ketika orang tuanya nanti sudah tiada. Inilah tempatnya. Jadi ini tidak main-main Bapak Ibu. Ini adalah tempat yang mulia, ya, namanya Rumah Tahfiz, ya. Rumah Tahfiz ini Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita dengar tadi, anak-anak kita lebih kurang 15 menit dia menghafal apa namanya Pak Kiai? Tauhid Al-Awami, ya, Aqidatul Awam, ya. 15 menit. Kalau kita saja Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk saya, mungkin ibu-ibu di sini, ibu-ibu Majelis Taklim mungkin banyak yang hafal Yasin ya. Hafal Bu? Ibu-ibu di sini hafal enggak surah Yasin? Hafal enggak? Nah, itu padahal surah Yasin ini mungkin setiap malam Jumat kita ulang-ulang. Setiap 1 kali 1 minggu kita baca. Tapi kenyataannya kita kadang-kadang terbalik, ya. Nah, yang seharusnya pangkal kita taruh di tengah, yang seharusnya di tengah kita taruh di ujung. Ini anak kita Bapak Ibu yang berbahagia menghafal Al-Quran. Coba bayangkan, saya tadi tanya sama anak tuh, sama anak-anak kita yang di sana ketika kami datang tadi, sudah berapa juz hafal Al-Quran nak? Sudah juz 30 Pak. Saya terkejut dan kagum. Saya dengar tadi 30 juz Pak Kiai, rupanya juz 30, ya, juz 30 1 juz. Kalau Yasin hanya beberapa ayat, ya. Nah, coba ini saya tanya Ibu nih, saya uji ya. Lanjutkan Bu, ya, lanjutkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Itu kan,
karena di situ ada yang mirip-mirip ya. Jadi kadang-kadang terbalik Pak. Ya Bu ya, itu saja Bu. Jadi kita harus bangga dan takjub Bu terhadap anak-anak kita yang mampu menghafal Al-Quran. Makanya apa yang dikatakan oleh pepatah, yaitu belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Ya. Jadi Ibu ya, walaupun kita sudah tua-tua mengukir di atas air, tapi jangan putus asa. Ya Bu ya, minimal Ibu kalau anak Ibu hafal juz 30 dan juz 29 atau 2 juz atau 3 juz, minimal ibu-ibu hafal surat Yasin. Ya. Nanti Pak Kades atau Pak Kawa, kalau ada nanti di hari-hari besar Islam, coba diadakan pula lomba hafalan surat Yasin bagi ibu-ibu majelis taklim dan bapak-bapak majelis taklim. Ya, nah, ini dicoba kemampuannya nanti. Kapan perlu kalau saya sulit cari jurinya, nah, undang Pak Kemenak, insya Allah akan hadir Pak Kades. Ya, nah, jadi adakan lomba hafalan surat Yasin. Ini bisa ibu-ibu dan bapak-bapak kita yang hadir pada saat sekarang ini akan merasakan bagaimana sulit dan susahnya menghafal yang namanya Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kami berpesan kepada Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu harus semangat, ya, jangan sampai kendor semangatnya, memberikan motivasi, memberikan support kepada anak-anak kita yang membaca Al-Quran. Dan kata Ki Hadi tadi, jangan jadikan hafalan anak-anak kita membaca Al-Quran hanya untuk berlomba. Itu tidak boleh. Ya, kalau tujuan belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran hanya untuk berlomba, nah itu tidak boleh. Tapi dia belajar menghafal Al-Quran, dia belajar membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tahsin. Tapi ketika suatu saat dibutuhkan oleh pemerintah umpamanya untuk menampilkan bakat anak-anak kita, untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita biar dia semangat lagi membaca Al-Quran, nah itu dibolehkan. Dan kalau bisa orang tuanya nanti jangan sampai melarang. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah 15 menit. Kita akhiri Bu. Kita akhiri Bu. Nah kalau diakhiri ya sudah Pak, kita pulang. Ya Pak Kades ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini juga sesuai dengan informasi yang diberikan oleh panitia, baik kepada saya maupun kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita juga memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Muhammad, apa kita sebut Bu? Apa kita sebut? Allahumma sholli. Kenapa demikian? Karena bersolawat kepada Nabi, ya, tidak saja kita sebagai hambanya, namun kata Allah, innallah, sesungguhnya Allah, ya, Allah berselawat kepada Nabi, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat, para malaikat juga berselawat kepada Nabi. Shalluna alan Nabi, berselawat kepada Nabi. Kemudian lanjutkan dengan ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa beriman, kata Allah, sallu alaihi, selawatlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa kali diulang, sallu alaihi wasallimu taslima. Ketika kita berselawat kepada Nabi, insya Allah kita selamat hidup di dunia dan akan bahagia hidup di akhirat. Maka malam hari ini kita memperingatinya Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Isra Mi'raj ini tidak banyak yang harus dikaji.
Ya, tidak banyak yang harus dikaji, Pak. Tapi apa saja yang harus kita ketahui dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini? Tentunya yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali ya mengingat sejarah, mengingat jejak sejarah Rasulullah SAW, seorang hamba Allah yang paling mulia, Habibullah gelar yang diberikan, yang mana Isra Mi'raj ini tidak diberikan kepada Rasul dan Nabi yang lain. Namun Isra Mi'raj ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ingat lagi. Apa rekam sejarahnya? Nah, ini saya tanya ibu-ibu. Ya, saya tanya ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang sanggup menceritakan ke sini sejarah Isra Mi'raj dari awal sampai akhir? Siapa yang sanggup silakan berdiri di samping saya. Kalau sudah ceritakan nanti ya udah selesai, Pak. Tidak perlu disampaikan lagi oleh saya ya. Ada enggak ibu-ibu yang sanggup menceritakan kisah Isra Mi'raj? Sudah tahu semuanya belum? Sudah tahu? Sudah tahu, Bu? Masa belum? Setiap tahun diperingati, Bu. Ya, diperingati setiap tahun. Ya. Saya tanya lagi ibu-ibu, apa yang ibu ingat? Ya, tentang Isra dan Mi'raj ini, apa saja yang kita ingat, Bu? Nah, ibu-ibu tidak bersuara. Bapak, apa yang diingat, Pak? Sholat. Apa yang diingat? Sholat. Sholat. Ingat sholat, tapi ada laksanakannya, Pak? Ada? Nah, ingat sholat, tapi ada juga yang tidak laksanakan alias bolong-bolong, Pak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Bapak Ibu tadi tidak mau berdiri di sini untuk menceritakan bagaimana Isra Mi'raj, sekarang saya tanya, ingin tahu atau banget? Banget. Ingin tahu atau banget, Bu? Banget. Ya. Ya, enggak panjang-panjang, Bu, masalah Isra Mi'raj. Yang pertama, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 bulan Rajab, tepatnya di tanggal 27 Rajab. Setiap tanggal 27 Rajab kita ingat Isra Mi'raj. Dan juga setiap bulan Rajab, selain ini yang kita ingat, harus juga kita ingat bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan Rajab. Bapak sudah berapa hari puasanya, Pak, di bulan Rajab nih? Ibu-ibu sudah berapa hari puasanya? Nah, untuk tahun yang akan datang, kalau ingat bulan Rajab, di samping ingat Isra Mi'raj juga ingat puasa Rajab. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, setiap imam di masjid dan di musholla, ya, setelah selesai sholat berjamaah, atau Bapak Ibu yang melaksanakan acara syukuran berdoa di rumah-rumah keluarga, di rumah warga tetangga, maka ada salah satu doanya, yaitu Allahumma barik lana fi rojabi wa sa'ban, atau fi rojaba wa sa'ban wa balighna Ramadan. Jadi rupanya bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, ya. Karena di bulan Rajab ini pertama kita kenal Nabi di Isra Mi'rajkan. Yang kedua, bulan Rajab ini juga dianjurkan puasa sunat, ya, puasa sunat. Kemudian ada pula yang mengatakan, tapi di bulan Rajab ini banyak juga penyakit, Pak, katanya. Ada juga kepercayaan kita, Bu. Yang terpenting di bulan Rajab ini juga musim buah-buahan. Nah, iya tak, Bu? Di sini musim buah-buahan, Bu. Nah, itu tak bulan Rajab. Ya, kalau banyak makan buah-buahan, tentu ada datang penyakit. Ya, Pak Kades ya. Di bulan Rajab ini, saya di bulan Rajab ini sudah banyak berkeliling, Pak Kades, mencari buah-buahan. Ada durian, ada duku, ada rambutan, apalagi buah-buah yang lain itu kan. Kalau Pak Kades terlalu banyak makan durian, tentu datang penyakit, apalagi kolesterol. Nah, itu maksudnya teman kita, Bu.
Karena Rajab ini adalah musim buah-buahan. Nah, tentu buah-buahan itu kita makan, terlalu banyak makan datang penyakit. Mungkin itu sebabnya orang mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan banyak timbul penyakit. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian di samping kita mengingat jejak sejarah Rasulullah SAW, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga harus kita ingat bahwa tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah bagaimana Rasul menjemput sholat. Kalau tadi dikatakan saya memang dari malam tadi Bapak Ibu dari Pekanbaru menuju Inhu, karena saya ingat pada malam hari ini panitia mengundang saya. Sebetulnya sore kemarin saya diingatkan oleh Ustadz panitianya. Ingatan saya Bapak Ibu, Isra Mi'raj yang saya hadiri di desa ini yaitu pada tanggal 5 ya Pak Kadam ya. Nah, namun katanya Bapak tanggal 24 malam Pak katanya. Saya kejarkan dari Pekanbaru lewat Kerinci ya. Kemudian dari jam 7 malam, hampir jam 7 malam ini baru saya sampai di Lubuk Batu Jaya. Jadi hampir 24 jam Pak Kades. Tapi ini sebuah perjuangan, dan saya menganggap perjuangan ini belumlah berarti apa-apa jika dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana perjuangan Rasulullah? Sebelum Rasul di Isra dan Mi'raj kan ada beberapa kejadian ya. Yang pertama kita kenal dengan namanya tahun duka cita ya, tahun duka cita, atau dalam sejarah Islam dikenal dengan Amul Hazmi. Kenapa dikatakan tahun duka cita? Yang pertama Bapak Ibu, meninggal istri yang dicintainya, yang mengorbankan hartanya di perjuangan Rasulullah dan perjuangan agama Islam, yaitu Sayyiduna Siti Khadijah. Sama ibu-ibu di sini Siti Khadijah. Kan di sini Khadijah ada Bu. Siti Fatimah ada enggak? Siti Sarah ada enggak? Siti Maimunah? Oh, enggak ada nama Siti. Berarti ibu-ibu di sini adalah anak-anak yang zaman now Pak Kades. Kalau dulu kan banyak Bu ya, nama anak-anak orang Siti kan. Siti Rahma, Siti Aisyah, Siti Sarah gitu kan. Siti apalagi Siti Fatimah. Sekarang tidak lagi orang membuat nama anaknya seperti nama Siti. Sekarang banyak nama anak-anak perempuan ini diawali dengan Angel atau Angelia. Ya Pak Kades ya. Tahu nggak ibu yang Angel itu apa Bu? Tahu nggak ibu-ibu? Kalau nggak tahu ngapa dibuat nama anak Angel? Nama anak itu harus tahu kita artinya Bu. Kalau anak laki-laki diawali dengan Muhammad, ya artinya terpuji. Muhammad Sairoji ya, artinya Pak Kiai. Kemudian tadi Muhammad Hadi ya. Sudahlah terpuji mendapat petunjuk ya. Kemudian Muhammad Ghafur ya Pak ya, Pak Kades Muhammad Ghafur atau Abdul Ghafur, hamba yang pengampun. Kalau dilihat dari wajahnya memang Pak Kadesnya orangnya pengampun. Jadi itu Bu Bapak, ini buat nama anak Angel. Angel itu arti bahasa Inggris elang kan. Dan biasa yang buat nama-nama Angel itu kita bukan apa orang-orang ini. Betul ya? Tapi karena ibu-ibu ini zaman now terkeren-keren namanya itu ya, terkeren-keren dibuat pula namanya anaknya Angelia gitu kan. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, nama anak itu adalah sebuah doa ya, sebuah doa. Apa yang Bapak harapkan atau yang Ibu harapkan dari anak-anak ini? Bisa jadi dia nanti menjadi seorang ulama ya. Bisa saja dia nanti menjadi seorang penghafal Al-Quran. Pokoknya anak ibu perempuan ya. Hafiz 30 juz bernama Nur Angel. Kan agak lain bunyinya Bu ya.
Jadi habis 30 juz yang bernama Siti Aminah. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian di samping meninggalnya Siti Khadijah pada tahun itu, juga Allah memanggil salah satu orang yang dihormati, salah satu orang dibangga-banggakan oleh Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa tuh Bu? Siapa Bu? Paman Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak seakidah dengan Nabi Muhammad, namun ketika Abu Thalib akan dipanggil oleh Allah menghadapi sakaratul maut, Nabi tetap ingat dan berdoa supaya pamannya ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ditegur oleh Allah, "Hai Muhammad, kalau masalah petunjuk, memberi petunjuk itu bukan urusan kamu, tapi yang diberi petunjuk adalah urusan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun itu namanya tahun duka cita. Nabi SAW bersedih. Maka untuk mengobati kesedihannya itu Bapak Ibu yang berbahagia, Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu dengan cara mi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kisah selanjutnya sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, ya. Rupanya Bu, Isra dan Mi'raj itu kita harus bersih. Tidak boleh ternoda oleh suatu apapun. Ya, tidak boleh ternoda oleh suatu apapun. Maka sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi dibersihkan dulu hatinya. Mana tahu ada noda dan dosa dalam hatinya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dioperasi hati Rasulullah, dioperasi dada Rasul, bukan hati, dada Rasulullah oleh malaikat Jibril, tepatnya di sebuah jabal, di sebuah bukit yang bernama Jabal Kubis. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji tentu akan tahu, Jabal Kubis itu dulunya itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil umat manusia untuk datang ke tanah suci Mekah, untuk datang ke Baitullah untuk berumroh. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan haji atau umroh, ada di situ kita tengok bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, yaitu dinamakan dengan Makom Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Disitulah Bapak Ibu yang berbahagia dilakukan pembedahan, pengoperasian terhadap Rasulullah sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, apa hikmahnya yang kita ambil? Rupanya Nabi Isra dan Mi'raj sebagaimana yang kita ketahui, dia menjemput sholat, ya. Maka hikmah yang kita, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kita melaksanakan sholat kita wajib bersih terlebih dahulu. Bersih pakaian, ya, bersih tempat melaksanakan sholat. Kemudian tak kalah pentingnya adalah bersih hati kita. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang melaksanakan sholat insya Allah dan mudah-mudahan akan berakibat kepada bersih hatinya. Kenapa demikian? Karena banyak yang kita tengok dan kita lihat Bapak Ibu, dia rajin sholat, sholat berjemaah ke masjid, sholat sunat, sholat duha, sholat malam, sholat rawatib, tapi sholat yang dia laksanakan tidak berbekas kepada jiwanya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ada ungkapan, ibu itu rajin sholat tapi tidak berbekas, hatinya tidak baik sama orang, ya, orang semuanya salah. Ketika ibu itu bergaya sedikit dibilang mati kerjaan. Ketika ada orang belum mendapatkan rezeki Allah dibilang pemalas. Ketika orang sudah kaya